sagung dumadi Om wilayah sekaring bawana langgeng ana caraka Data Sawara padha jayana mangka Pandhawa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Om wilayah sekaring bawana langgeng sekar mayang. Salam sejahtera dan bahagia untuk kita semua. Semoga kita semua senantiasa diberikan keselamatan, kesehatan dan dimakmurkan rezekinya, amin. Hawamayu ayuning bawana ambras todur angkara sastro jendro ayuning ratpangruwating diyu. Sastro jendra ayuning ratpangruwating diyu mengajarkan rahasia gumelaring dumadi atau pembabaring titah atau rahasia jati diri asal usul terjadinya manusia dan sangkan paraning dumadi, yaitu terciptanya manusia dari nur cahaya Allah yang maha suci yang merasuk busana kemanusiaan badan jasmani sebagai wadah. Inilah rahasia jalan hayu rahayu pangruwating diyu angkara murka dan durjana untuk menuju kesempurnaan hidup sejatinya hidup dan kembali kepada sangkan paraning dumadi ke alam sejati. Sebelum ada apa-apa, sebelum alam semesta beserta isinya ini tercipta, adalah sang hidup ya Allah yang ada di alam awang suwung, yaitu alam kahanan Allah yang masih rahasia alam sejati. Itulah kerajaan Allah. Sebelum alam semesta tercipta, Allah berkehendak menurunkan roh suci ya cahaya Allah, yaitulah hidupku, hidup kita yang maha suci. Hidupku adalah cahaya Allah, uripku cahayaning Allah. Kehendak Allah menciptakan manusia dan alam semesta beserta isinya sesuai dengan kehendak dan rencana Allah. Dumadi kang kinarti tumitah menjadi ada terjadi dengan membawa maksud, rencana dan makna. Penciptaan manusia dengan konstruksi rogo dan roh beserta unsur-unsur lain yang lebih rumit. Dat Allah tanpa bertempat tinggal yang merupakan awal mula adanya dat yang maha suci yang bersifat esa, langgeng dan benar. Hidup sejati kita menyatu dengan dat ada di dalam dat. Maka di dalam kehidupan ini agar selalu selaras dengan dat yang maha suci, manusia hidup untuk menuju ke kesempurnaan hidup dan akan kembali kepada sangkan paraning dumadi Allah yang maha agung yang ada di alam sejati, yaitu kerajaan Allah. Kasih dan sayang Allah yang luar biasa, maha Rahman dan Rahim, selalu memberikan ampunan atau maghfirah kepada setiap manusia yang mati terjatuh dalam salah dan dosa. Matinya rogo atau badan wadak hanyalah ketiadaan, yang tadinya tiada akan kembali ke tiada. Namun roh yang sifatnya suci kekal tiada pernah mati, namun kembali ke sisi Allah alam sejati, ya kerajaan Allah yang tiada awal dan akhir tak berbatas. Hal ini bermakna mati bisa balik, mati bisa kembali. Artinya setelah manusia mati akan kembali kepada Allah atau sangkan paraning dumadi. Sebenarnya kita ini tidak ada, tapi kita ini ada karena diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum lafal ada,
itu ada, sudah ada. Bahkan kita menggunakan lafal ada karena ada yang ada, atau kita menggunakan lafal tidak ada karena ada yang ada. Maka yang ada hanyalah yang ada, yaitu Allah yang Maha Kuasa. Memayu ayuning bawana amrasta tur angkara, sastra cendra ayuning krat pangruwating diyu. Karsa kuwasa kang tanpa karsa lan niat. Karsa kuwasa tanpa didasari oleh kehendak dan niat. Yang mendasari adanya kuasa agung adalah kasih yang tulus, tanpa kehendak, tanpa niat. Pamrihnya hanyalah terciptanya kasih yang berkuasa, memayu hayuning jagat kecil dan jagat agung. Manusia yang menguasai sastra cendra adalah manusia sejati yang sanggup memayu hayuning bawana amrasta tur angkara, yaitu manusia yang dapat memperindah jagat raya dan memberantas angkara murka. Sastra cendra hanya bisa dikuasai oleh pribadi yang telah bertekad kuat untuk meruat jiwa raganya dari diu watak angkara murka dan terhubung dengan guru sejati yang bertata di pusat hati atau di relung hati atau susuing angin. Ketika seseorang telah terhubung dengan guru sejati, ia akan mampu mendayagunakan rasa sejatinya sebagai perangkat kecerdasan utama di dalam diri, sehingga memiliki swadharma memayu hayuning bawana amrasta tur angkara. Memayu hayuning bawana amrasta tur angkara, makna kaweruhnya adalah manusia hidup di dunia harus mengusahakan keselamatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan, serta memberantas sifat-sifat angkara murka, serakah dan tamak, rahmatan lil alamin, dan amar ma'ruf nahi mungkar. Orang yang telah menemukan jati dirinya adalah ia yang telah menaklukkan angkara murka di dalam dirinya. Maka ia akan menjadi pribadi yang tidak membenci, tidak mengeluh, senantiasa berprasangka baik, merendahkan diri di hadapan segala sesuatu, mudah memaafkan, menghindari permusuhan, bersedekah sepanjang waktu kepada segala titah, bahkan melalui napasnya, senantiasa tersenyum bahagia, serta tidak mendengki dan iri hati. Ia sanggup melakukan semua itu karena ia melihat segala sesuatu di sekitarnya sebagai bagian dirinya sendiri. Jika manusia telah bersiap jiwa raga untuk amrasta tur angkara di dalam dirinya sendiri, maka dia telah siap menunaikan tugas suci memayu hayuning bawana. Cepat atau lambatnya perjalanan spiritual seseorang untuk amrasta tur angkara pada diri sejatinya ditentukan bukan hanya kuantitas, melainkan juga laku prihatin, puasa, meka hawa nafsu, andap asor, rendah hati, disiplin, dan kualitas mujahadah, serta riyadhah, latihan mental kejiwaan melalui upaya membiasakan diri agar tidak melakukan hal-hal yang dapat mengotori jiwa. Memayu berarti membuat ayu, cantik, indah. Hayuning bawana artinya kecantikan alam semesta, karena bawana ada atau alam semesta sejak Allah menciptakannya sudah dibuat ayu atau indah. Amrasta berarti menghilangkan, memberantas, tur angkara sifat jahat, angkara murka. Bawana bisa kita sebut alamit atau jagat raya dan seisinya. Allah Rabbul Alamin menciptakan alam ini, sudah melengkapinya dengan kecantikan dan keindahan. Bukan hanya cantik dan indah secara fisik, tetapi juga cantik secara psikis, sehingga interaksi hubungan antara manusia sesama penghuni alam semesta ini, itulah rahmat. Sehingga tugas manusia sebagai khalifah-khalifatullah harus mempertahankan kecantikan dan keindahan itu, bahkan dengan kemampuan rekayasanya
membuat lebih cantik dan lebih indah. Tugas manusia sebagai Kalipatuwah memayu-hayuning bawana identik dengan apa yang biasa disebut menjadi rahmatan lil alamin, menjadi rahmat atau indah bagi segenap jagat raya, membuat yang ada di jagat raya ini menjadi satu sistem yang harmonis dan seimbang, seperti saat Allah menciptakannya, sehingga mendatangkan rahmat dan manfaat bagi segenap isi jagat raya berupa keselamatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan. Dunia sebagai alam adalah ciptaan Allah yang bagus, indah, yang berguna bagi manusia dan makhluk-makhluk hidup lainnya. Oleh karenanya, alam harus diperlakukan dengan baik, dijaga dan dilindungi dengan cara sebaik-baiknya. Memperindah jagat raya hanya bisa dilakukan dengan kerendahan hati, sebab jagat raya tak bisa diperindah dengan tangan-tangan angkara murka. Agar keharmonisan jagat raya ini tidak rusak atau terganggu, maka kawruh ini juga mengingatkan untuk Durangkara, meniadakan sifat tercela, sombong, dan perbuatan yang merusak harmoni keseimbangan yang timbul karena keangkara murkaan manusia, sehingga mestinya tak ada keserakahan, permusuhan, penindasan, dan perbudakan sesama manusia, bahkan terhadap makhluk yang lain. Untuk itu dibutuhkan komitmen manusia untuk bersama-sama mewujudkan hayuning bawana itu dengan cinta kasih, yaitu kehidupan yang panjang punjung loh jinawi toto tentrem kertorajo atau baldatun thayyibatun warobun ghafur, negeri yang baik, subur, makmur dengan Rob Tuhan yang Maha Pengampun. Makanlah dari rezeki yang dianugerahkan Tuhan kalian dan bersyukurlah kepadanya. Baldatun thayyibatun warobun ghafur. Quran surat Saba ayat 15. Memayu-ayuning bawana ambrasta Durangkara seperti dalam firman Allah yang artinya yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, tidak pandai baca tulis, yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil, yang ada pada mereka, yang menyuruh mereka berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban dan belenggu yang ada pada mereka. Quran surat Al-A'raf ayat 157. Memayu-ayuning bawana ambrasta Durangkara, sastra cendra ayuning rat pangruwating diya. Urip iku uruk, hidup itu nyala. Hidup itu hendaknya memberi manfaat bagi orang lain di sekitar kita. Semakin besar manfaat yang kita berikan, tentu akan lebih baik. Hidup di dunia harus senantiasa mengusahakan keselamatan, kebahagiaan, kesejahteraan, serta memberantas angkara murka, serakah, dan tampak. Memberantas angkara murka tentunya dimulai dari yang paling dekat, yaitu sifat yang ada dalam diri kita. Apabila kita terbebas dari rasa tamak, maka kebahagiaan hidup itu akan menjadi rahmat, muncul dengan sendirinya, mengalir dalam hidup setiap kehidupan kita. Rasa tamak inilah yang dapat menimbulkan iri dan dengki. Jika hal ini diperkuat dengan sifat angkara murka, maka akan menjadi malapetaka, baik bagi diri sendiri dan bagi orang lain. Urip murah bakal iso ngurupi. Angkara murka bisa muncul dari diri sendiri dan dari orang lain. Harus diberantas, namun tidak dengan angkara murka, melainkan dengan kesabaran dan kehalusan hati, atau dengan laku sabar dan ikhlas, seperti air yang mengikis batu setetes demi setetes. Surat Dirajaya ningrat lebur dening pangastuti. Segala sifat keras hati, picik, angkara murka hanya bisa dikalahkan dengan sikap bijak,
lembut hati dan sabar. Oleh karena itu, kita harus terlebih dahulu ambras tojur hangkoro yang ada dalam diri kita, agar dalam rasa tenang itu akan muncul pemikiran yang jernih dan solutif. Dan ketenangan itu hanya akan bisa kalau kita jauh dari sifat angkara murka, serakah, dan tamak. Memayu-ayuning bawono adalah upaya melindungi keselamatan dunia baik lahir maupun batin. Orang berkewajiban untuk memayu-ayuning bawono atau memperindah keindahan dunia. Hanya inilah yang memberi arti dari hidup. Secara harfiah, manusia harus memelihara dan memperbaiki lingkungan fisiknya. Dan secara abstrak, manusia juga harus memelihara dan memperbaiki lingkungan spiritualnya atau laku rohani. Pandangan tersebut memberikan dorongan bahwa hidup manusia tidak mungkin lepas dari lingkungan. Manusia hendaknya arif lingkungan, tidak merusak dan berbuat semena-mena. Falsafah hidup Memayu-ayuning bawono mempunyai makna menjaga, memperindah, dan menyelamatkan dunia. Memayu-ayuning bawono tidak hanya sekedar ungkapan unen-unen. Ungkapan ini merupakan sebuah perisai, tameng atau perlindungan hidup manusia karena bertujuan mulia, yaitu untuk menjaga, memperindah, dan menyelamatkan dunia beserta isinya. Figur manusia yang mampu menjalankan ajaran Memayu-ayuning bawono disebut sebagai orang yang arif dan berwatak kesatria. Puncak falsafah hidup Memayu-ayuning bawono adalah meraih suasana yang totot titi tentrem kerto rahajo atau baldatun thayyibatun warobun ghafur. Pada saat orang mampu menjaga keteraturan alam semesta, suasana akan harmoni, tenang, dan tentram. Falsafah Memayu-ayuning bawono memperindah dunia yang secara turun-temurun diwariskan kepada masyarakat. Ungkapan Memayu-ayuning bawono ini merupakan sesanti atau semboyan untuk membangun bangsa dan negara. Memayu-ayuning bawono mengandung makna sebagai suatu kewajiban manusia untuk melindungi, memelihara, serta membina keselamatan dunia dan lebih mementingkan berkarya untuk manusia yang lain daripada memenuhi ambisi pribadi. Dunia yang dimaksud mencakup seluruh peri kehidupan baik dalam skala kecil, keluarga ataupun masyarakat dan lingkungan hidupnya, dengan mengutamakan dharma bakti untuk kehidupan orang banyak, tidak mementingkan diri sendiri. Rahayuning bawono kapurba waskitaning manungsa. Kelestarian dan keselamatan dunia ditentukan oleh kebijaksanaan manusia. Dharmaning satriya mahanani rahayuning nagara. Pengabdian kesatria menyebabkan kesejahteraan dan ketentraman negara. Rahayuning menungso dumadi karono menungsani. Kesejahteraan dan ketentraman manusia terjadi karena kemanusiaannya. Satria adalah merupakan nilai-nilai yang terkandung di dalam filosofi Memayu-ayuning bawono. Watak kesatria adalah sikap memegang teguh ajaran moral, sawiji greget sengguh ora mingguh, konsentrasi semangat, percaya diri dengan rendah hati dan bertanggung jawab. Semangat dimaksud adalah golong gilik yang artinya semangat persatuan, kesatuan antara manusia dengan Tuhannya dan sesama manusia. Satria dijabarkan selaras akal budi luhur, teladan keteladanan, rela melayani, inovatif, yakin percaya diri, ahli profesional. Masing-masing merupakan butir-butir dari falsafah Memayu-ayuning bawono yang memiliki makna dan pengertian luhur. Lingkungan alam merupakan satu kesatuan
segala makhluk ciptaan Allah yang merupakan bukti kebesarannya. Sesungguhnya tujuan hidup manusia adalah mensyukuri segala nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menjaga lingkungan. Sebagai khalifah di bumi, kita dituntut untuk menjaga lingkungan sebagai salah satu tujuan hidup. Dan bila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 11. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau. Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Allah telah mempercayakan kepada kita untuk menjaga lingkungan di mana saat ini para malaikat justru meragukan kita. Maka hendaklah kita betul-betul menjalankan perintah Allah untuk menjaga segala apa yang telah Ia ciptakan untuk kita. Namun sayang, semakin hari justru semakin banyak manusia yang merusak lingkungan hanya untuk menuruti hawa nafsu, ambisi pribadi, dan tujuan hidup pribadi. Berbagai kehancuran dan kerusakan terjadi di mana-mana hingga menimbulkan banyak bencana. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran Surat Ar-Rum ayat 41. Berbagai kerusakan di darat dan di laut merupakan salah satu akibat dari kejahatan orang-orang yang berdosa. Kekeringan, banjir, gunung meletus, badai, semua itu bukan hanya faktor bencana alam, tetapi juga akibat dari kejahilan tangan-tangan manusia. Juga banyak kemaksiatan yang dibuat. Rasulullah SAW bersabda, ketika ada orang yang sering berbuat dosa itu mati, maka hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti manusia, bumi, pohon, dan hewan-hewan merasa lega. Masya Allah, hadis ini menunjukkan betapa senang dan tentramnya dunia ini jika orang-orang jahat itu mati karena tidak ada bencana dan kerusakan yang dibuat olehnya. Dalam perjalanan spiritual manusia dalam memayu-ayu ning bawana ambrastotur angkara harus memahami tentang menjaga lingkungan alam dan larangan merusak lingkungan alam. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dari nikmat duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Quran Surat Al-Qasas ayat 77. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim menanam tanaman, kemudian tanaman itu dimakan oleh burung, manusia ataupun hewan yang lain, kecuali baginya dengan tanaman itu adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menebang pepohonan, maka Allah akan mencelupkannya ke dalam neraka. Hadis riwayat Abu Daud. Rasulullah melarang penebangan pohon tanpa memikirkan dampaknya terhadap lingkungan. Penebangan pohon hanya boleh dilakukan jika telah mengetahui dan meminimalisir dampaknya.
Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya. Dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahman-Nya, hujan, hingga apabila angin itu telah membawa awan mendung, kami halu ke suatu daerah yang tandus, lalu kami turunkan hujan di daerah itu. Quran Surat Al-A'raf ayat 56. Maka kami keluarkan dengan sebab hujan itu berbagai macam buah-buahan, serta itulah kami membangkitkan orang-orang yang telah mati. Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran. Quran Surat Al-A'raf ayat 57. Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh dengan seizin Allah. Dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah kami mengulangi tanda-tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang bersyukur. Quran Surat Al-A'raf ayat 58. Allah telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita, baik itu dari langit maupun dari bumi. Hujan yang turun membuat tanah yang tandus kembali ditumbuhi tanaman-tanaman. Semua itu adalah tanda kebesaran Allah. Apakah pantas kita merusak apa yang diberikan Allah kepada kita? Sesungguhnya perbuatan merusak lingkungan adalah perbuatan tercela dan sangat dilarang. Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian mencela angin, karena sesungguhnya ia berasal dari roh Allah Ta'ala yang datang membawa rahmat dan adab. Akan tetapi mohonlah kepada Allah dari kebaikan angin tersebut dan berlindunglah kepada Allah dari kejahatannya. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Hurairah. Angin juga merupakan rahmat dari Allah SWT, namun angin juga bisa menjadi bentuk kemarahan Allah terhadap mereka yang selalu berbuat dosa. Apakah mereka tidak memperhatikan berapa banyak generasi yang telah kami binasakan sebelum mereka? Padahal generasi itu telah kami teguhkan kedudukannya mereka di muka bumi, yaitu keteguhan yang belum pernah kami berikan kepadamu. Dan kami curahkan hujan lebat atas mereka, dan kami jadikan sungai-sungai mengalir di bawah mereka. Kemudian kami binasakan mereka karena dosa mereka sendiri, dan kami ciptakan sesudah mereka generasi yang lain. Quran Surat Al-An'am ayat 6. Nabi SAW berkata kepada Sa'ad ketika berwudu, jangan menggunakan air berlebihan. Sa'ad bertanya, apakah menggunakan air juga bisa berlebihan? Nabi menjawab, ya, sekalipun kamu melakukannya di sungai yang mengalir. Ayat dan hadis di atas menunjukkan bahwa menjaga lingkungan bukan hanya dengan menanam pohon, tetapi juga dengan tidak berlebih-lebihan menggunakan air dan dalam pemakaian sumber daya alam yang lain. Bukan hanya jumlahnya berkurang, tapi juga dapat merusak harmoni, keseimbangan alam yang selama ini terjaga. Gunakanlah segala sesuatunya dengan takaran yang sesuai dan tidak berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak suka terhadap orang-orang yang melampaui batas atau berlebihan, rakus dan tamak, bahkan mengagungkan duniawi serta tidak peduli pada alam dan orang-orang di sekitarnya. Hei orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu. Dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.
Quran surat Al-Maidah ayat 87. Menjaga lingkungan juga merupakan salah satu bentuk tingkatan iman manusia. Beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk menjaga lingkungan yaitu membuang sampah di tempatnya, tidak menggunakan sumber daya alam dengan berlebihan, menanam pohon atau reboisasi, menghindari penggunaan plastik, mendaur ulang benda yang masih bisa dapat digunakan, berjalan kaki atau bersepeda jika berpergian dalam jarak dekat, tidak membunuh hewan atau menembak burung, tidak mencari ikan dengan bom, racun, dan setrum listrik. Ingatlah, apa yang kamu lakukan di dunia kelak harus mempertanggungjawabkan. Itulah beberapa cara yang dapat kita lakukan dalam keseharian kita untuk menjaga lingkungan. Dengan menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan, kita juga menjaga warisan untuk anak cucu kita dan mengikuti gaya hidup sehat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nur Pepanjer ya Nur Muhammad. Selain itu, kebersihan adalah sebagian dari iman, yang mana banyak sekali keutamaan dalam kebersihan. Semoga kita semua menjadi hamba Allah yang selalu bersyukur dan menjaga setiap pemberiannya. Amin. Urip musak dermo nglakoni, hidup hanya sekedar menjalani, semua sudah diatur Allah. Manusia hanya sebatas menjalani rencana Allah. Butuh kesabaran untuk bisa melatih kepekaan rasa atas lapisan samar-samar dari hidup, mengindahkan diri dalam iman Islam ihsan, akhlak utama budi luhur, mengasah rasa sejati, belajar dengan guru sejati, mempelajari dan menjalani kebenaran hidup, dan menghadapi misteri-misterinya. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah ujangan kawruh hamba maju-maju ning bawana amres todur angkono dalam sastra Cendro Ayu Ningrat Pangruwating Diwu. Semoga bermanfaat dan menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hidup dalam damai, sejahtera, dan bahagia. Rahayu, rahayu, rahayu kalis ing rubidoner ing sambikala nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.